Informasi dari seorang dokter yang tengah menempuh program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang ini pemirsa ditemukan tewas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang dokter yang tengah menempuh program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas. Polisi meringkus seorang dukun penglaris yang kabur setelah membunuh istrinya di kota Cilegon, Banten. Petugas Kebakaran hebat terjadi pagi tadi di wilayah Jati Bening Lama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut, pawai Olimpiade dengan mengarak atlet berprestasi emas Olimpiade Paris 2024 pergi menuju Istana Merdeka dari kantor Kementerian. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kami akan ajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi mengenai kondisi ibu kota Nusantara. Indonesia ini segera memiliki ibu kota baru dan juga akan menggantikan Jakarta. Ibu kota Nusantara atau IKN ini terus bergeliat, kemudian menata dan juga membangun berbagai fasilitas. Kemudian dari begitu banyak fasilitas tersebut pemirsa yang kemudian akan digunakan di masa yang akan datang. Dan ibu kota Nusantara ini terletak di sebagian wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan. Target Betul. 17 Agustus tahun ini sebagai penanda ulang tahun RI ke-79 dirayakan, upacaranya juga akan dilakukan di ibu kota Nusantara. Nah, kita akan hadirkan dulu nih Mas Agung dan juga pemirsa informasikan akan meneruskan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana Mas Agung melihat ini? Memang nanti akan diteruskan konsisten begitu karena Pak Jokowi kemudian menyatakan pembangunannya akan ditargetkan 10-15 tahun. Tapi Pak Prabowo justru men-challenge lebih cepat 5 tahun. Tapi ditahan dulu Mas Agung karena kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari Prabowo Subianto. Sempat disampaikan pada saat kampanye tidak hanya soal IKN tapi juga masih ada makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Tapi ditahan dulu Mas Agung, kita nanti akan bahas ke sana tapi sebelumnya kita justru dipercepat oleh Pak Prabowo. Nampak optimismekah di sana karena kalau kita lihat anggarannya dari tahun ke tahun meningkat Mas. Tapi kita juga harus lihat nampaknya investor masih wait and see untuk menanamkan investasinya di ibu kota Nusantara. Ini yang perlukah dijadikan perhatian bagi pemerintahan berikutnya? Iya persis, karena memang pemirsa untuk masuk melihat bagaimana Istana Garuda yang menjadi satu kebanggaan juga dari ibu kota Nusantara ini pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Jika sebelumnya kita sudah bersama melihat bagaimana progres pembangunan dari ibu kota Nusantara, saya akan mengajak Anda kali ini untuk melihat ke kawasan inti pusat pemerintahan. Kita akan lihat lewat nanti puncaknya kita lihat pada hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Berbicara lagi Mas soal optimisme atas pembangunan ibu kota Nusantara dan juga kondisi saat ini serta possibility ke depan. Seperti apa Mas Agung? Iya sebenarnya. Dan juga waktu pembangunannya juga soal istana yang akan menjadi lokasi presiden bertugas nanti, yaitu Istana Garuda. Sebuah bangunan ikonik yang akan menjadi ciri khas dari ibu kota Nusantara. Istana Garuda ini memiliki luas lahan sekitar 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Juga anggarannya untuk menghadirkan rumah menteri tambahan 36 plus juga Mas Agung. Otomatis ya karena sebagai momentum penting ya Mas di ibu kota Nusantara. Terima kasih Mas Agung Baskoro malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya Caca dan juga pemirsa, tadi informasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Ken, tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dua sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Setelah Saka 6 Terpidana Mengajukan PK. Saya Caca Anissa. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.